Berikut kunci jawaban mata pelajaran biologi kelas 12 SM atau SMA atau SMK atau UMAK halaman 213 dan 214 kurikulum Merdeka. Halaman tersebut tercantum dalam bab 4 yang berjudul Inovasi Bioteknologi. Kunci jawaban ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak. Aktivitas 4,15 mengenal tahapan cloning pada manusia. 1. Perhatikan dan cermati gambar atau bagan di bawah ini. 2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. A. Bagian sel mana yang diambil pada sel donor dan sel telur resipien untuk disatukan pada kloning manusia? Jawaban, bagian sel yang diambil dari sel donor berupa inti sel dan bagian sel telur resipien yang diambil seluruh bagian intinya. B. Bagaimana susunan kromosom pada inti sel donor? Haploid atau diploid dan mengapa? Jawaban, susunan atau komposisi kromosom pada inti sel donor, yaitu diploid, karena diambil dari inti sel diploid yang sudah dewasa. C. Mengapa inti sel donor yang dimasukkan pada sel telur resipien setelah distimulasi aliran listrik mampu membelah menjadi embrio? Jawaban, inti sel donor yang dimasukkan pada sel telur resipien setelah distimulasi aliran listrik mampu membelah menjadi embrio karena inti sel yang bersifat diploid menjadi bersifat embrional atau pluripoten, sehingga mampu membelah membentuk embrio. D. Mengapa embrio yang berkembang di dalam rahim donor mempunyai sifat sama dengan si pendonor? Jawaban, embrio yang berkembang di dalam rahim donor mempunyai sifat sama dengan si pendonor karena penentu sifat keturunan dibawa oleh kromosom yang terdapat pada inti sel donor, sehingga sifat hasil cloning sifatnya sama dengan sel donor. T. Mengapa jenis kelamin antara donor dan resipien harus sama? Jika ternyata antara dua perempuan dapat menghasilkan keturunan baru, kemungkinan masalah apakah yang akan muncul? Jawaban, antara donor dan resipien jenis kelaminnya sama, yaitu perempuan karena yang didonorkan berupa inti diploid yang tidak perlu dibedakan jenis kelamin. Kemungkinan masalah jika ternyata antara dua perempuan dengan teknologi cloning dapat menghasilkan keturunan baru, yaitu akan muncul homogenitas jenis kelamin perempuan. F. Menurut pendapat kalian, apakah cloning manusia melanggar bioetika? Jawaban, pendapat mengenai cloning manusia melanggar bioetika sangat setuju karena melanggar prinsip-prinsip dasar bioetika, yaitu menghormati orang, kebaikan, dan keadilan, serta tidak merugikan martabat manusia dan kesucian hidup. Disclaimer. Jawaban di atas hanya digunakan untuk memandu proses belajar anak. Soal ini berupa pertanyaan terbuka, yang artinya ada beberapa jawaban tidak terpaku seperti di atas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.